Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mau mengajak saudara membaca kitab Yohanes 10 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, akulah pintu. Dan dia juga mengibaratkan kita sebagai domba. Dan domba itu memakan rumput, saudaraku. Apa makna daripada ayat yang kita baca ini, saudara? Yesus tidak menginginkan kita berdiri di depan pintu. Kita menjauh dari pintu itu. Tapi dia mau supaya kita masuk ke dalam. Saudara sering mendengar istilah kekristenan, Kristen pelataran. Tidak pernah masuk ke dalam. Ada banyak orang yang puas hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah masuk ke dalam dan betul-betul menikmati, betul-betul memiliki sebuah kehidupan pengikut Kristus yang sejati. Oleh sebab itu, makna pertama dari ayat ini adalah ajakan Yesus untuk kita membangun hubungan dengan Dia, terkoneksi dengan Dia. Ayo masuk ke dalam pintu itu. Ayo masuk ke dalam Dia. Jangan hanya sekedar mendengar namanya. Ada banyak orang datang ke gereja, lalu dia datang ke gereja hanya sekedar sampai di pintu gereja. Bahkan masuk pun dia tidak, mendengarkan khotbah pun tidak, menyembah Tuhan pun tidak. Seakan-akan dia datang ke gereja hanya sekedar melaksanakan kewajibannya untuk datang ke gereja, tapi tidak pernah mengalami ibadah yang sebenarnya. Hari ini, Yesus mau mengajak kita ketika dia berkata, akulah pintu, dan masuklah melalui pintu itu. Dia ingin berkata, ayo, mari bangun hubungan denganku. Mari kita terkoneksi, dan engkau akan mengalami hal-hal yang menguntungkanmu lewat hubungan itu. Yang kedua, dia berkata, ia akan selamat. Artinya, orang yang diundang Tuhan masuk ke dalam pintu itu adalah orang-orang yang akan mengalami keselamatan. Dia berkata, akulah pintu, masuklah. Satu, dia ingin membangun hubungan dengan kita. Dia ingin terkoneksi dengan kita. Kita yang tadinya berdosa, sekarang dilayakkan oleh pencurahan darahnya di kayu salib. Yang kedua, dia ingin menyelamatkan kita. Dia mau memberikan kita sebuah hidup yang baru, harapan yang baru. Dan yang ketiga, saudaraku, maksud daripada ayat ini adalah ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di ayat yang ke-10 dia berkata, dia akan mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yang ketiga, ketika Yesus mendeklarasikan, aku adalah pintu, dan dia mengundang kita untuk masuk, karena dia ingin memberkati hidup kita dengan berkelimpahan. Domba itu makanannya rumput. Dengan masuk, mengalami persekutuan dengan Tuhan, dia memberikan jaminan, engkau tidak akan berkekurangan. Engkau akan mengenal Dia, dan engkau akan mengalami persekutuan dengan Dia. Selanjutnya, engkau tidak akan berkekurangan. Bahkan, dia berkata, engkau akan mengalami kelimpahan. Ada sukacita yang melimpah, damai sejahtera yang melimpah, kesabaran yang melimpah, kerendahan hati yang melimpah. Bahkan berkat-berkat jasmani yang melimpah, Tuhan mau sediakan bagi saudara. Dia mau mengenyangkan kita. Mari saudaraku, jangan menjadi Kristen pelataran.
Jangan hanya menjadi Kristen di depan pintu, tapi terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Miliki hubungan yang terkoneksi dengan Dia. Layani Dia. Jangan hanya, aku mau jadi jemaat saja. Jangan, saudaraku. Ambil kesempatan untuk melayani Dia. Dengan melayani Dia, engkau setiap hari dekat dengan Dia. Mengenal Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara.